Seorang pria sederhana dihina habis-habisan oleh mantan kekasihnya saat sedang berjualan es cendol di pinggir jalan. Dengan penampilan modis dan mobil mewahnya, wanita itu merendahkannya karena mengira hidup pria tersebut telah gagal, miskin, dan tidak punya masa depan. Namun, siapa sangka, hinaan kejam itu justru menjadi awal terbongkarnya rahasia besar yang membuatnya menyesal seumur hidup, karena pria penjual cendol yang ia permalukan ternyata bukan orang sembarangan, melainkan seorang CEO muda sukses yang selama ini menyembunyikan jati dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kisah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan bahagia. Bagi yang beragama Islam, sebelum mendengar kisah ini, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan menuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Simak selengkapnya kisah berikut. Siang itu, matahari terasa begitu panas. Di pinggir jalan raya yang ramai, seorang pria bernama Rio berdiri di belakang gerobak es cendol sederhana. Keringat membasahi pelipisnya, namun senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Es cendolnya, Bu. Hati-hati, gelasnya dingin, ucap Rio ramah kepada seorang pembeli. Gerobak itu tidak besar. Catnya mulai pudar, rodanya sedikit berkarat, dan kain penutupnya tampak lusuh dimakan waktu. Namun Rio merawatnya dengan penuh kasih, seolah gerobak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagi orang lain, gerobak itu mungkin hanya tempat berjualan. Tapi bagi Rio, gerobak itu adalah kenangan. Kenangan tentang ibunya, tentang masa kecilnya, dan tentang hari-hari sulit yang pernah ia lalui. Rio baru saja menuangkan santan ke dalam gelas, ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tidak jauh dari gerobaknya. Suara remnya membuat beberapa orang menoleh. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita muda modis turun dari sana. Ia memakai kacamata hitam, tas mahal, sepatu tinggi, dan pakaian rapi yang membuatnya terlihat seperti orang dari kalangan atas. Langkahnya anggun, tetapi tatapannya dingin. Rio menoleh sebentar. Tubuhnya seketika kaku. Wanita itu adalah Vania, mantan kekasihnya. Perempuan yang dulu pernah ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Perempuan yang pergi saat Rio sedang berada di titik terendah hidupnya. Vania melepas kacamata hitamnya perlahan. Matanya menatap Rio dari ujung kepala sampai kaki. Beberapa detik kemudian, bibirnya tersenyum sinis. Rio, katanya pelan, namun penuh ejekan. Aku tidak salah lihat, kan? Rio menarik napas dalam-dalam. Vania, jawabnya tenang. Vania melihat gerobak cendol itu, lalu tertawa kecil. Jadi, ini hidupmu sekarang? Tanyanya. Jualan es cendol di pinggir jalan? Beberapa orang yang sedang membeli minuman mulai memperhatikan mereka. Rio tetap diam. Tangannya masih memegang sendok cendol, tetapi hatinya seperti baru saja ditusuk oleh masa lalu. Vania melangkah lebih dekat. Wangi parfumnya bercampur dengan debu jalanan dan aroma gula merah dari gerobak Rio. Dulu kamu bilang ingin sukses, lanjut Vania. Aku kira kamu akan jadi orang besar. Ternyata, setelah bertahun-tahun, kamu cuma jadi penjual cendol. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Seorang ibu yang sedang menunggu pesanan menatap Rio dengan iba. Namun Rio tidak marah. Ia hanya menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, Vania, ucap Rio pelan. Vania mendengus. Jalan hidup, katanya sinis. Jangan membela diri. Kalau memang gagal, bilang saja gagal. Rio mengangkat wajahnya. Matanya tenang, tetapi di dalam dadanya ada luka lama yang kembali terbuka. Dulu, Vania pergi karena malu memiliki kekasih miskin. Dulu, Vania mengatakan bahwa cinta tidak bisa mengenyangkan perut. Dan hari ini, setelah sekian lama, perempuan itu kembali berdiri di depannya, membawa luka yang sama, dengan cara yang lebih menyakitkan. Untung aku dulu meninggalkanmu, kata Vania lagi. Kalau tidak, mungkin sekarang aku juga ikut berdiri di pinggir jalan seperti ini. Rio terdiam. Bukan karena ia tidak mampu membalas. Bukan karena ia takut. Tapi karena ia tahu, tidak semua hinaan harus dijawab dengan amarah. Rio mengambil satu gelas es cendol, lalu menyodorkannya kepada Vania. Cuaca panas, katanya pelan. Minumlah dulu. Vania menatap gelas itu, lalu tertawa mengejek. Aku tidak minum minuman pinggir jalan, ucapnya. Aku tidak mau sakit perut.
Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitar mulai berbisik. Namun Rio tetap sabar. Ia meletakkan gelas itu kembali di atas gerobak. Tidak apa-apa, katanya. Vania tersenyum puas, seolah berhasil merendahkan Rio di depan banyak orang. Ia lalu membuka dompetnya, mengambil selembar uang, dan melemparkannya ke atas gerobak. Ambil, katanya. Anggap saja sedekah dari orang yang hidupnya lebih berhasil darimu. Uang itu jatuh di dekat wadah cendol. Rio menatapnya sebentar. Lalu ia mengambil uang itu, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk diberikan kepada seorang anak kecil yang sejak tadi berdiri di samping ibunya. Nak, ini untuk kamu dan ibumu, kata Rio lembut. Anak itu menerimanya dengan mata berbinar. Vania terdiam sesaat. Untuk pertama kalinya, senyum sinis di wajahnya sedikit memudar. Namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa Rio masih memiliki hati yang baik. Ia kembali memakai kacamata hitamnya, lalu berkata dingin. Kebaikan tidak akan membuatmu kaya, Rio. Rio menatapnya dengan tenang. Mungkin, jawab Rio. Tapi setidaknya, kebaikan membuatku tidak miskin hati. Wajah Vania berubah kaku. Ia tidak menjawab. Dengan langkah cepat, ia kembali ke mobil mewahnya. Mesin mobil menyala, lalu pergi meninggalkan debu di pinggir jalan. Rio memandangi mobil itu hingga menghilang di tengah keramaian. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap gerobak tua di depannya, lalu mengusap pelan bagian kayunya yang mulai pudar. Bu, bisiknya dalam hati, Rio masih kuat. Angin siang berembus pelan. Rio kembali melayani pembeli, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun tanpa ia sadari, salah satu orang di sekitar telah merekam kejadian itu. Dan rekaman itulah yang akan menjadi awal dari terbukanya rahasia besar tentang siapa Rio sebenarnya. Sore itu, setelah Vania pergi dengan mobil mewahnya, Rio tetap berdiri di belakang gerobak cendol seperti biasa. Ia melayani pembeli satu persatu, menuangkan cendol, santan, gula merah, dan es batu ke dalam gelas plastik. Wajahnya tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, hatinya tidak benar-benar baik-baik saja. Setiap kata yang keluar dari mulut Vania masih terngiang di telinganya. Jadi, ini hidupmu sekarang? Kalau memang gagal, bilang saja gagal. Untung aku dulu meninggalkanmu. Rio menarik napas panjang. Ia tahu, dirinya sudah melewati banyak hal yang jauh lebih berat daripada hinaan Vania. Ia pernah tidur di lantai rumah kontrakan yang bocor. Ia pernah makan hanya sekali sehari. Ia pernah ditolak berkali-kali saat mencari modal usaha. Namun anehnya, hinaan dari Vania tetap terasa berbeda. Mungkin karena dulu, perempuan itu pernah menjadi alasan Rio bertahan. Mungkin karena dulu, Rio pernah percaya bahwa Vania adalah rumah. Tapi hari itu, Rio kembali sadar, tidak semua orang yang pernah kita cintai pantas mengetahui seberapa jauh kita telah berjuang. Bang, satu es cendol lagi, ucap seorang pelanggan. Rio tersadar dari lamunannya. Iya, sebentar, jawabnya sambil tersenyum. Ia kembali bekerja. Di seberang jalan, seorang pemuda yang sejak tadi duduk di warung kopi masih memandangi layar ponselnya. Dialah orang yang tadi merekam kejadian antara Rio dan Vania. Awalnya, ia hanya ingin merekam mobil mewah yang berhenti sembarangan di pinggir jalan. Namun tanpa sengaja, kameranya menangkap semua ucapan Vania kepada Rio. Pemuda itu menggeleng pelan. Keterlaluan banget perempuan itu, gumamnya. Ia lalu mengunggah video itu ke media sosial dengan tulisan singkat. Wanita muda modisina penjual cendol di pinggir jalan, padahal abang ini tetap sabar dan baik hati. Tidak ada yang menyangka, video sederhana itu mulai menyebar begitu cepat. Dalam beberapa jam, ribuan orang menonton. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang marah kepada Vania. Ada yang iba kepada Rio. Ada juga yang memuji kesabaran Rio ketika ia memilih memberikan uang hinaan dari Vania kepada anak kecil. Namun Rio tidak tahu apa-apa. Ia tidak membuka media sosial. Baginya, hari itu harus tetap berjalan. Gerobaknya harus dibereskan. Wadah cendol harus dicuci. Meja kecil harus dilap. Dan uang hasil jualan harus ia hitung, bukan karena ia kekurangan, tetapi karena itu kebiasaan yang diajarkan ibunya sejak kecil. Saat langit mulai gelap, Rio menutup gerobaknya. Ia mengikat kain penutup dengan rapi,
lalu menatap jalan raya yang mulai dipenuhi lampu kendaraan. "Bu, hari ini berat," bisiknya pelan. Rio memejamkan mata sejenak. Dalam dadanya, ada rasa rindu yang sangat dalam kepada ibunya. Wanita sederhana yang dulu membesarkannya dengan berjualan cendol dari pagi sampai sore. Wanita yang selalu berkata bahwa harga diri manusia tidak ditentukan oleh isi dompet, tetapi oleh cara ia memperlakukan orang lain. Rio masih ingat jelas suara ibunya. "Kalau suatu hari kamu jadi orang besar, Rio, jangan pernah malu pada masa lalumu. Karena dari jalan kecil inilah Allah mengajarkanmu arti perjuangan." Kalimat itu selalu Rio simpan. Karena itulah, meskipun hidupnya telah berubah, ia tidak pernah membuang gerobak tua peninggalan ibunya. Bahkan setelah ia menjadi seseorang yang sangat berpengaruh, Rio tetap sesekali datang ke pinggir jalan itu. Ia berdiri di belakang gerobak, melayani pembeli, dan merasakan kembali hidup yang pernah membentuknya. Namun dunia belum tahu itu. Dan Vania, lebih tidak tahu lagi. Malamnya, di sebuah apartemen mewah, Vania duduk di sofa sambil melepas sepatu tingginya. Wajahnya masih tampak angkuh. Ia merasa pertemuannya dengan Rio siang tadi hanyalah kejadian kecil yang tidak penting. Baginya, Rio memang pantas menerima kenyataan. Rio adalah masa lalu. Rio adalah pria miskin yang dulu terlalu banyak bermimpi. Vania mengambil segelas minuman dari meja, lalu membuka ponselnya. Namun beberapa detik kemudian, dahinya berkerut. Namanya disebut-sebut di banyak pesan. Beberapa temannya mengirimkan tautan video yang sama. Vania membuka salah satunya. Matanya langsung membesar. Video dirinya sedang menghina Rio terpampang jelas di layar. Suaranya terdengar tajam. Wajahnya terlihat sombong. Dan yang paling membuatnya panas, komentar orang-orang memenuhi video itu. "Cantik, tapi hatinya miskin. Abangnya sabar banget. Kalau aku jadi dia, sudah sakit hati. Wanita seperti ini cuma menilai orang dari uang. Penjual cendolnya lebih berkelas daripada dia." Tangan Vania mengepal. "Siapa yang berani merekamku?" ucapnya kesal. Ia membaca komentar lain, lalu wajahnya semakin merah. Bukan karena malu, tapi karena harga dirinya terusik. Selama ini Vania dikenal sebagai wanita muda modis yang sempurna. Ia selalu tampil cantik, elegan, dan penuh percaya diri. Di depan teman-temannya, ia membangun citra sebagai perempuan sukses yang punya kehidupan mewah. Namun video itu menghancurkan semuanya. Orang-orang kini melihat sisi buruknya. Sisi yang selama ini ia sembunyikan di balik pakaian mahal, riasan sempurna, dan mobil mewah. Vania mencoba menenangkan diri. "Ini cuma video kecil," gumamnya. "Besok juga orang lupa." Tapi ia salah. Keesokan paginya, video itu semakin viral. Bukan hanya masyarakat biasa yang membicarakannya. Beberapa akun besar ikut mengunggah ulang. Bahkan beberapa orang mulai mencari tahu siapa sebenarnya pria penjual cendol itu. Sementara itu, Rio tiba di pinggir jalan lebih pagi dari biasanya. Ia mendorong gerobaknya perlahan, lalu berhenti di tempat yang sama. Namun hari itu berbeda. Biasanya, hanya beberapa pelanggan yang datang di pagi hari. Tapi pagi itu, sudah ada banyak orang berdiri menunggu. Rio terkejut. "Bang Rio, saya mau beli cendolnya," kata seorang perempuan. "Saya juga, Bang." "Saya lihat video abang semalam," sahut yang lain. Rio terdiam. "Video?" tanyanya bingung. Seorang pelanggan menunjukkan ponselnya. Rio melihat layar itu. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Video dirinya dan Vania benar-benar tersebar luas. Rio tidak marah. Ia juga tidak tampak senang. Ia justru menarik napas pelan, seolah luka yang ingin ia simpan sendiri kini dilihat banyak orang. "Maaf, Bang," ujar pelanggan itu pelan. "Kami tidak bermaksud membuat abang tidak nyaman. Kami cuma kagum, abang tetap sabar meskipun dihina seperti itu." Rio tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," jawabnya. Kadang manusia memang lebih cepat menilai daripada memahami. Orang-orang yang mendengar kalimat itu terdiam. Ada sesuatu dalam cara Rio berbicara yang terasa berbeda. Ia tidak terdengar seperti orang yang kalah. Ia tidak terdengar seperti pria yang hidupnya hancur. Justru, ia berbicara dengan ketenangan seseorang yang telah melewati banyak badai. Tak lama kemudian,
Sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari gerobak. Bukan mobil Vania. Dari dalam mobil itu turun seorang pria parubaya berpakaian rapi. Ia berjalan mendekati Rio dengan wajah hormat. Beberapa orang langsung memperhatikan. Pria itu tampak bukan pelanggan biasa. "Pak Rio," ucap pria itu pelan. Rio menoleh cepat. Wajahnya berubah sedikit tegang. "Pak Surya," jawab Rio. "Kenapa Bapak kesini?" Pria bernama Surya itu mendekat, lalu berkata dengan suara rendah. "Maaf, Pak. Saya tahu Bapak tidak suka urusan pribadi Bapak terlihat publik. Tapi video itu sudah terlalu ramai. Beberapa media mulai menghubungi kantor." Rio menunduk sesaat. Orang-orang di sekitar saling pandang. Mereka mulai bertanya-tanya. Kenapa pria rapi itu memanggil Rio dengan sebutan Pak? Kenapa ia menyebut kantor? Dan kenapa nada bicaranya terdengar begitu hormat? Rio menatap Surya dengan tenang. "Saya belum mau ada pernyataan apapun," kata Rio. "Tapi, Pak," ujar Surya hati-hati, "besok ada acara investor besar di Hotel Mahkota. Nama Bapak sudah masuk sebagai pembicara utama. Banyak tamu penting akan hadir." Rio diam. Ia tahu acara itu tidak bisa ia hindari. Acara itu terlalu penting untuk perusahaan. Namun ia juga tahu, setelah video itu viral, akan ada banyak mata yang memperhatikannya. "Baik," ucap Rio akhirnya. "Kita tetap jalankan sesuai rencana." Surya mengangguk hormat. "Siap, Pak." Setelah itu, Surya kembali ke mobilnya. Orang-orang di sekitar gerobak masih memandang Rio dengan penuh rasa penasaran. Salah satu pelanggan memberanikan diri bertanya. "Bang Rio, tadi itu siapa?" Rio hanya tersenyum. "Teman kerja," jawabnya sederhana. Namun jawaban itu tidak cukup untuk menghapus rasa penasaran mereka. Di tempat lain, Vania sedang panik. Ponselnya terus berdering. Teman-temannya mulai menjauh. Beberapa rekan bisnisnya membatalkan pertemuan. Bahkan ayahnya memarahinya karena video itu dianggap bisa merusak nama baik keluarga. "Kamu tahu tidak, perusahaan kita sedang butuh investor," kata ayah Vania melalui telepon. "Jangan membuat masalah yang bisa menghancurkan peluang kita." Vania memejamkan mata. "Aku tahu, Pak. Aku akan bereskan. Kamu harus datang ke acara investor besok. Kita butuh bertemu CEO Air Group. Dia satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaan keluarga kita." Vania langsung duduk tegak. "CEO Air Group?" tanyanya. "Iya. Dia masih muda, tapi pengaruhnya besar sekali. Katanya dia jarang muncul di publik. Besok mungkin kesempatan kita satu-satunya." Vania menghela napas. Di tengah kekacauan akibat video viral itu, ia masih punya satu harapan. Jika ia bisa bertemu CEO Air Group, mungkin masalah keluarganya selesai. Mungkin citranya juga bisa pulih. Vania belum tahu bahwa harapan terbesarnya sedang menunggu di tempat yang sama dengan penyesalan terdalamnya. Malam sebelum acara, Rio berdiri sendirian di ruang kantornya yang luas. Dari balik jendela besar, ia menatap lampu-lampu kota yang menyala seperti bintang jatuh di bumi. Di belakangnya, tergantung jas hitam yang akan ia kenakan besok. Di atas mejanya, ada sebuah foto lama. Foto ibunya sedang tersenyum di samping gerobak cendol tua. Rio mengambil foto itu, lalu mengusap permukaannya dengan lembut. "Bu," bisiknya, "besok Rio harus berdiri di depan banyak orang." Ia menatap wajah ibunya dalam foto itu. Rio tidak takut pada mereka. Rio hanya takut lupa menjadi manusia yang ibu ajarkan. Ruangan itu hening. Rio menarik napas panjang. Ia tahu, besok akan menjadi hari besar. Bukan hanya untuk perusahaannya, tetapi juga untuk masa lalunya. Karena di acara itu, tanpa ia ketahui, Vania juga akan datang. Dan di sanalah, perempuan yang pernah menghinanya di pinggir jalan akan melihat sendiri, bahwa pria penjual es cendol yang ia rendahkan, bukanlah pria gagal seperti yang selama ini ia kira. Pagi itu, Hotel Mahkota terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil mewah berhenti bergantian di depan lobi. Para tamu turun dengan pakaian terbaik mereka. Ada pengusaha besar, pejabat, investor, direktur perusahaan, dan orang-orang penting yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis.
Di antara mereka, Fania turun dari mobil hitamnya dengan langkah anggun. Ia mengenakan gaun elegan, sepatu mahal, dan tas bermerek. Wajahnya dirias sempurna, seolah semalam ia tidak menangis karena takut video viral itu menghancurkan nama baiknya. Namun di balik penampilannya yang mewah, hati Fania tidak setenang biasanya. Sejak video itu tersebar, hidupnya berubah. Orang-orang yang dulu memujinya, kini membicarakannya. Teman-temannya yang biasa memanggilnya wanita hebat, kini memilih menjauh. Bahkan beberapa rekan bisnis keluarganya mulai ragu bekerja sama. Fania membenci keadaan itu. Tapi lebih dari itu, ia membenci kenyataan bahwa semua kekacauan ini bermula dari Rio. Pria yang ia anggap sudah selesai. Pria yang ia kira tidak akan pernah berarti apa-apa lagi. Tenang, Fania, bisiknya kepada diri sendiri. Hari ini kamu harus fokus. Ia datang bukan untuk memikirkan Rio. Ia datang untuk bertemu CEO Air Group. Sosok misterius yang disebut-sebut bisa menyelamatkan perusahaan keluarganya dari kehancuran. Di dalam ballroom hotel, suasana terlihat sangat megah. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak putih. Di bagian depan, panggung besar sudah disiapkan dengan layar raksasa bertuliskan Forum Investasi Nasional bersama Air Group. Fania membaca tulisan itu dengan penuh harap. Ia tahu, jika keluarganya berhasil mendapat perhatian dari CEO Air Group, semuanya bisa berubah. Perusahaannya bisa diselamatkan. Nama baiknya bisa dipulihkan. Dan mungkin, orang-orang akan kembali memandangnya sebagai wanita sukses seperti dulu. Fania. Sebuah suara membuatnya menoleh. Ayahnya datang dengan wajah tegang. Pria itu mengenakan jas abu-abu, namun sorot matanya menunjukkan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Kamu harus bersikap baik hari ini, kata ayahnya pelan, tapi tegas. Jangan buat kesalahan lagi. Fania menelan ludah. Iya, Pak. CEO Air Group tidak suka orang yang sombong. Katanya, dia orang yang sangat sederhana, tapi sangat tajam dalam menilai karakter. Fania mengangguk pelan. Entah kenapa, kalimat itu membuat dadanya sedikit tidak nyaman. Sederhana. Kata itu mengingatkannya pada Rio. Pada gerobak cendol tua. Pada wajah tenang pria itu saat ia hina di pinggir jalan. Fania cepat-cepat membuang pikiran itu. Tidak mungkin. Rio hanya penjual cendol. Sementara CEO Air Group adalah pengusaha besar yang dihormati banyak orang. Dua dunia itu terlalu jauh untuk disatukan. Acara pun dimulai. Pembawa acara naik ke panggung, menyapa seluruh tamu dengan suara penuh semangat. Setelah beberapa sambutan dari panitia dan perwakilan investor, tiba saat yang paling ditunggu-tunggu. Semua lampu di ruangan perlahan meredup. Layar besar menampilkan video perjalanan Air Group. Fania menatap layar itu dengan serius. Di sana terlihat gambar gedung-gedung tinggi, pabrik besar, jaringan usaha kuliner, perusahaan teknologi, yayasan sosial, dan berbagai program bantuan untuk pedagang kecil. Suara narator menggema di seluruh ruangan. Air Group dibangun dari keyakinan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada banyak orang. Fania terdiam. Kalimat itu terdengar aneh baginya. Selama ini, ia selalu menganggap bisnis adalah tentang kekuasaan, uang, dan status. Namun perusahaan sebesar itu justru menampilkan pedagang kecil, pasar tradisional, anak-anak sekolah, dan ibu-ibu penjual makanan di dalam video profil mereka. Narator kembali melanjutkan. Pendiri Air Group memulai hidupnya dari keluarga sederhana. Ia tumbuh dari jalanan, belajar dari kesulitan, dan menjadikan masa lalunya sebagai alasan untuk mengangkat kehidupan banyak orang. Jantung Fania mulai berdetak lebih cepat. Entah kenapa, dadanya terasa tidak enak. Di layar, muncul foto sebuah gerobak tua. Gerobak es cendol. Napas Fania tertahan. Ia menatap layar itu dengan mata membesar. Gerobak itu tampak sangat mirip dengan gerobak Rio. Bahkan kain penutupnya, warna kayunya, dan bentuk rodanya terlihat sama. Fania mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidak mungkin, bisiknya. Ayahnya menoleh. Kamu kenapa? Fania menggeleng cepat. Tidak apa-apa, Pak. Namun tangannya mulai dingin. Video di layar berhenti. Lampu panggung menyala perlahan.
Pembawa acara kembali berdiri di tengah panggung. Bapak dan Ibu sekalian, ucapnya dengan suara lantang, kini saatnya kita menyambut sosok yang telah menginspirasi banyak pelaku usaha kecil. Seorang pemimpin muda yang memilih rendah hati meski berada di puncak kesuksesan. Seluruh ruangan hening. Fania menatap panggung tanpa berkedip. Pendiri sekaligus CEO Air Group, Bapak Rio Pratama. Tepuk tangan menggelegar memenuhi ballroom. Namun bagi Fania, suara itu seperti menghilang. Dunia terasa berhenti. Dari sisi panggung, seorang pria berjalan perlahan dengan jas hitam rapi. Langkahnya tenang. Wajahnya tidak asing. Sorot matanya sama seperti kemarin, saat berdiri di belakang gerobak cendol. Itu Rio. Rio yang kemarin ia hina. Rio yang ia sebut gagal. Rio yang ia permalukan di depan banyak orang. Kini pria itu berdiri di panggung utama, disambut tepuk tangan para pengusaha besar. Fania merasa tubuhnya lemas. Pak, suaranya hampir tidak terdengar. Ayahnya menatap panggung dengan wajah kagum. Itu dia CEO Air Group, kata ayahnya. Kita harus bisa berbicara dengannya setelah acara. Fania tidak menjawab. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa pria yang sangat ingin ditemui ayahnya adalah pria yang kemarin ia hina sebagai penjual cendol miskin? Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa kesempatan terbesar keluarga mereka mungkin sudah hancur karena kesombongannya sendiri? Di atas panggung, Rio berdiri di belakang mimbar. Ia menatap seluruh tamu dengan tenang. Tidak ada kesombongan di wajahnya. Tidak ada keinginan untuk menunjukkan kekuasaan. Ia hanya menunduk sebentar, lalu tersenyum. Selamat pagi, ucap Rio. Seluruh ruangan menjawab dengan tepuk tangan yang lebih panjang. Rio menunggu sampai ruangan kembali tenang. Saya tidak pernah menyangka, lanjutnya, bahwa suatu hari saya akan berdiri di ruangan seperti ini, di hadapan orang-orang hebat. Karena dulu, tempat saya berdiri bukan di panggung megah seperti ini. Ia berhenti sejenak. Tatapannya turun ke arah para tamu. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan mata Fania. Fania langsung menunduk. Dadanya seperti diremas. Rio melihatnya. Namun ia tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya melanjutkan pidatonya. Dulu, saya berdiri di pinggir jalan. Di belakang gerobak cendol milik ibu saya. Dari sanalah saya belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi manusia selalu punya pilihan. Pilihan untuk menyerah, atau pilihan untuk tetap menjaga hati. Ruangan hening. Beberapa tamu tampak terharu. Rio menatap layar di belakangnya. Tempat foto gerobak tua itu kembali muncul. Ibu saya tidak meninggalkan warisan berupa tanah luas, rumah besar, atau uang banyak. Ibu saya hanya meninggalkan gerobak tua, resep cendol, dan satu nasihat yang sampai hari ini saya pegang. Rio menarik napas pelan. Beliau berkata, kalau suatu hari Allah mengangkat derajatmu, jangan gunakan derajat itu untuk merendahkan orang lain. Kalimat itu membuat Fania semakin tertunduk. Matanya mulai panas. Setiap kata Rio terasa seperti menampar hatinya. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Rio melanjutkan, karena itu, Air Group tidak hanya berinvestasi pada perusahaan besar. Kami juga membantu pedagang kecil, warung sederhana, petani, nelayan, dan siapapun yang punya mimpi, tapi sering diremehkan karena penampilannya. Tepuk tangan kembali terdengar. Namun Fania tidak ikut bertepuk tangan. Tangannya gemetar di atas pangkuan. Ia teringat kejadian kemarin. Ia teringat saat melempar uang ke gerobak Rio. Ia teringat ucapannya sendiri. Kebaikan tidak akan membuatmu kaya, Rio. Kini, pria yang ia hina karena terlihat miskin, justru berdiri di depan orang-orang kaya untuk mengajarkan arti kebaikan. Setelah pidato selesai, banyak tamu berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Rio turun dari panggung, lalu dikelilingi beberapa pengusaha yang ingin berjabat tangan dengannya. Ayah Fania segera berdiri. Ayo, Fania. Kita harus bicara dengannya sekarang. Fania membeku. Pak, aku. Apalagi? Tanya ayahnya kesal. Ini kesempatan penting. Fania tidak mampu menolak. Dengan kaki terasa berat, ia mengikuti ayahnya mendekati Rio. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat rasa malu yang menekan dadanya. Rio sedang berbicara dengan seorang investor ketika ayah Fania datang menghampiri. Pak Rio,
ucap ayah Fania dengan sopan. Perkenalkan, saya Hartono. Saya pemilik Hartono Sentosa Group. Rio menoleh. Ia tersenyum ramah. Selamat pagi, Pak Hartono. Ayah Fania segera menjabat tangannya. Saya sangat kagum dengan pidato Bapak. Kebetulan, perusahaan kami sedang mencari mitra strategis. Saya berharap bisa berdiskusi dengan Bapak. Rio mengangguk pelan. Tentu, Pak. Nanti tim saya bisa mengatur waktunya. Ayah Fania tampak lega. Lalu ia menarik Fania sedikit ke depan. Ini putri saya, Fania. Dia yang akan membantu mengurus kerja sama kami. Rio menatap Fania. Waktu seperti berhenti. Fania menunduk. Ia tidak berani menatap mata Rio. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa panjang. Ayah Fania mengerutkan dahi. Fania, kenapa diam? Salami Pak Rio. Dengan tangan gemetar, Fania mengulurkan tangan. Rio, ucapnya pelan. Ayahnya langsung menoleh kaget. Kamu kenal Pak Rio? Fania tidak menjawab. Rio menatap tangan Fania, lalu menatap wajahnya. Ia menerima jabatan tangan itu dengan tenang. Namun berbeda dari dulu, genggaman itu tidak lagi penuh cinta. Tidak lagi penuh harapan. Yang tersisa hanya jarak, luka, dan kenyataan yang datang terlambat. Selamat pagi, Fania, kata Rio. Suara Rio terdengar tenang, tapi justru ketenangan itu membuat Fania semakin hancur. Ayahnya menatap mereka berdua dengan bingung. Kalian saling kenal? Fania menarik napas, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Rio menjawab lebih dulu. Kami pernah saling mengenal, Pak. Pernah. Satu kata itu membuat mata Fania berkaca-kaca. Dulu, ia pernah menjadi orang yang dicintai Rio. Dulu, ia pernah menjadi alasan Rio bekerja lebih keras. Dulu, ia pernah menjadi seseorang yang Rio harapkan akan menemaninya sampai akhir. Namun sekarang, Rio hanya menyebutnya sebagai seseorang yang pernah ia kenal. Ayah Fania tampak tidak mengerti, tetapi ia mencoba tetap tersenyum. Wah, kalau begitu lebih mudah. Fania bisa menjelaskan rencana kerja sama kita kepada Pak Rio. Fania panik. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan bahwa ia tidak tahu siapa Rio sebenarnya. Namun sebelum ia membuka mulut, seorang asisten Rio mendekat. Pak Rio, media sudah menunggu untuk sesi wawancara. Rio mengangguk. Baik. Ia lalu menatap Pak Hartono. Maaf, Pak. Saya harus menemui media sebentar. Nanti tim saya akan menghubungi. Baik, Pak Rio. Terima kasih banyak, jawab Pak Hartono cepat. Rio mengangguk sopan, lalu berbalik pergi. Fania menatap punggungnya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin memanggil nama Rio, tetapi suaranya tidak keluar. Saat Rio berjalan menjauh, beberapa wartawan mendekatinya. Kamera menyala, mikrofon diarahkan ke wajahnya. Salah satu wartawan bertanya, Pak Rio, apakah benar Bapak adalah pria dalam video viral yang dihina oleh seorang wanita muda modis di pinggir jalan? Langkah Rio berhenti. Fania yang mendengar pertanyaan itu langsung pucat. Ayahnya menoleh tajam ke arahnya. Video apa? Tanya ayahnya pelan, namun penuh tekanan. Fania berdiri mematung di tengah keramaian ballroom. Suara orang-orang di sekitarnya terdengar samar. Lampu kristal masih berkilau indah di langit-langit, para tamu masih berbicara dengan sopan, para wartawan masih mengejar pernyataan Rio. Namun bagi Fania, semua itu terasa seperti jauh sekali. Yang terdengar jelas hanya satu suara. Suara hatinya sendiri. Kamu sudah menghancurkan semuanya, Fania. Ayahnya menatapnya dengan wajah kecewa. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada amarah. Jadi benar? Tanya ayahnya pelan. Wanita yang menghina Pak Rio di video itu, kamu? Fania menunduk. Bibirnya bergetar. Iya, Pak, jawabnya hampir tidak terdengar. Wajah ayahnya langsung berubah pucat. Untuk beberapa detik, pria itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik napas panjang, seolah sedang menahan kekecewaan yang sangat besar. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Ucap ayahnya dengan suara tertahan.
Perusahaan kita sedang berada di ujung kehancuran, Vania. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa menolong kita, justru kamu permalukan di depan banyak orang. Air mata Vania mengalir. Aku tidak tahu dia Pak Rio, Pak. Ayahnya menggeleng kecewa. Bukan itu masalahnya. Vania mengangkat wajahnya perlahan. Ayahnya menatapnya tajam. Masalahnya, kamu menghina manusia hanya karena dia terlihat sederhana. Kalau sejak awal kamu punya hati yang baik, kamu tidak perlu tahu dia CEO untuk menghormatinya. Kalimat itu membuat Vania terdiam. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya hebat. Ia bangga dengan pakaian mahal, mobil mewah, lingkaran pertemanan kelas atas, dan cara orang-orang memujinya. Ia merasa semua itu membuatnya lebih berharga daripada orang lain. Namun hari ini, di hadapan ayahnya sendiri, ia sadar bahwa kemewahan tidak pernah benar-benar membuatnya mulia. Justru, semua itu membuatnya lupa cara menjadi manusia. Di sisi lain ruangan, Rio baru saja menyelesaikan wawancara dengan media. Para wartawan terlihat puas dengan jawabannya. Tidak ada satupun kalimat dari Rio yang menyerang Vania secara langsung. Ia tidak menyebut nama. Ia tidak membuka masa lalu. Ia tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Namun sikap tenang Rio justru membuat Vania semakin hancur. Karena orang yang benar-benar kuat, tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat menang. Vania menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Pak, katanya lirih, aku mau minta maaf sama Rio. Ayahnya menatapnya. Jangan minta maaf hanya karena kamu butuh bantuannya. Vania terdiam. Ayahnya melanjutkan dengan suara berat. Minta maaflah kalau kamu benar-benar sadar telah menyakiti seseorang. Vania menelan ludah. Perkataan itu menusuk tepat ke dalam hatinya. Ia tahu, awalnya ia memang ingin bicara dengan Rio karena takut kerja sama keluarganya gagal. Tapi sekarang, setelah melihat sendiri bagaimana Rio tetap menjaganya dari rasa malu di depan media, ada penyesalan lain yang jauh lebih dalam. Ia menyesal karena pernah meninggalkan Rio saat pria itu susah. Ia menyesal karena pernah meremehkan mimpi Rio. Ia menyesal karena kemarin, di pinggir jalan, ia menghina seorang pria yang sebenarnya masih memiliki hati jauh lebih bersih daripada dirinya. Vania menarik napas panjang, lalu berjalan mendekati Rio. Setiap langkah terasa berat. Sepatu mahal yang ia pakai tidak lagi membuatnya percaya diri. Gaun indah yang membungkus tubuhnya tidak lagi membuatnya merasa istimewa. Tas bermerek yang ia genggam tidak lagi memberi kebanggaan. Di depan Rio, semua kemewahan itu terasa kosong. Rio sedang berdiri di dekat pintu samping ballroom bersama asistennya. Wajahnya tetap tenang, namun matanya terlihat lelah. Mungkin bukan karena acara, tetapi karena masa lalu yang tiba-tiba kembali mengetuk pintu hidupnya. Pak Rio, ujar asistennya, mobil sudah siap. Rio mengangguk. Namun sebelum ia melangkah, sebuah suara memanggilnya. Rio. Rio berhenti. Ia menoleh perlahan. Vania berdiri beberapa langkah darinya. Matanya merah, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, tidak ada kesombongan di wajah wanita itu. Hanya rasa malu. Dan penyesalan. Asisten Rio tampak memahami keadaan. Ia menunduk sopan, lalu mundur beberapa langkah, memberi ruang kepada mereka. Rio menatap Vania tanpa senyum. Ada apa, Vania? Suara itu tidak kasar. Tapi juga tidak hangat seperti dulu. Dulu, Rio selalu memanggil namanya dengan lembut, seolah nama Vania adalah sesuatu yang berharga. Sekarang, nama itu hanya terdengar seperti bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Vania menggenggam tangannya sendiri. Aku mau minta maaf, ucapnya pelan. Rio diam. Vania menunduk semakin dalam. Aku salah. Aku salah karena menghina kamu. Aku salah karena menilai kamu dari penampilanmu. Aku salah karena merasa diriku lebih baik hanya karena aku punya mobil mewah dan pakaian bagus. Air matanya kembali jatuh. Rio tetap mendengarkan. Vania melanjutkan dengan suara bergetar. Dan aku juga salah karena dulu meninggalkanmu saat kamu sedang berjuang. Aku pikir kamu tidak akan pernah berhasil. Aku pikir hidup denganmu hanya akan membuatku susah. Aku terlalu takut miskin, sampai aku tidak sadar, hatiku sendiri yang miskin. Kalimat itu keluar bersama tangis yang selama ini ia tahan.
Beberapa tamu di sekitar mulai melirik, namun Rio tetap berdiri tenang. Ia tidak ingin mempermalukan Fania. Karena baginya, percakapan ini bukan tontonan. Ini adalah luka lama yang akhirnya dibuka. Fania, kata Rio pelan, dulu, saat kamu pergi, aku sempat menyalahkan diriku sendiri. Fania mengangkat wajahnya perlahan. Mata Rio tampak tenang, namun ada kesedihan lama di dalamnya. Aku bertanya-tanya, apakah aku memang tidak cukup baik? Apakah aku terlalu miskin untuk dicintai? Apakah mimpiku terlalu kecil untuk dipertahankan? Fania menangis semakin dalam. Rio menarik napas pelan. Tapi lama-kelamaan aku sadar. Orang yang tepat tidak akan membuat kita merasa hina hanya karena kita belum berhasil. Orang yang benar-benar mencintai kita, tidak akan pergi hanya karena jalan hidup sedang sulit. Fania menutup mulutnya, menahan tangis. Setiap kata Rio membuatnya kembali mengingat masa lalu. Ia ingat saat Rio datang ke rumahnya dengan pakaian basah karena kehujanan, hanya untuk membawakan obat ketika ia sakit. Ia ingat saat Rio menyisihkan uang makan demi membeli hadiah ulang tahunnya yang sederhana. Ia ingat saat Rio berkata, aku belum punya banyak hal, Van, tapi aku janji akan berjuang. Dan ia, dengan kejam, memilih pergi. Karena tidak sabar menunggu perjuangan itu berbuah. Rio, bisik Fania, aku menyesal. Rio menatapnya lama. Aku tahu. Hanya 2 kata. Namun 2 kata itu terasa seperti akhir dari segalanya. Fania memberanikan diri berkata, perusahaan keluargaku sedang bermasalah. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun setelah semua yang kulakukan. Tapi, kalau masih ada kesempatan, aku berharap kamu mau mempertimbangkan kerjasama. Itu. Rio terdiam. Fania segera menambahkan, bukan karena aku merasa berhak. Bukan karena masa lalu kita. Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku. Rio menatapnya dengan dalam. Kemudian ia berkata, aku akan meminta timku meninjau perusahaan ayahmu secara profesional. Kalau memang layak dibantu, Air Group akan membantu. Tapi keputusan itu bukan karena kamu pernah menjadi bagian dari hidupku. Fania mengangguk cepat. Terima kasih, Rio. Tapi, Fania, lanjut Rio. Fania menatapnya. Rio berkata dengan tenang. Aku tidak bisa kembali menjadi orang yang kamu cari saat kamu butuh. Fania membeku. Kalimat itu sederhana. Namun hancurnya terasa tidak sederhana. Rio melanjutkan, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti membuka pintu yang sama untuk disakiti lagi. Air mata Fania jatuh tanpa henti. Ia ingin memohon. Ia ingin berkata bahwa ia masih mencintai Rio. Ia ingin meminta satu kesempatan lagi. Namun ia tahu, ia tidak punya hak untuk menuntut apapun dari pria yang pernah ia buang saat tidak punya apa-apa. Jadi semuanya benar-benar sudah selesai? Tanya Fania lirih. Rio menatapnya dengan lembut, tetapi tegas. Kita selesai sejak hari kamu memilih melihat kekuranganku, bukan perjuanganku. Fania terdiam. Tidak ada kalimat yang mampu ia ucapkan setelah itu. Rio merapikan jasnya, lalu bersiap pergi. Namun sebelum melangkah, ia berhenti sebentar. Aku harap kamu berubah, Fania. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Rio berjalan pergi. Fania hanya bisa berdiri di tempatnya, menatap punggung Rio yang semakin menjauh. Dulu, ia pernah meninggalkan pria itu dengan kepala tegak, merasa telah membuat keputusan terbaik. Hari ini, pria itu yang pergi meninggalkannya. Namun Rio pergi tanpa dendam. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Beberapa hari kemudian, video tentang Rio semakin ramai dibicarakan. Banyak orang kagum pada kisah hidupnya. Banyak pedagang kecil merasa terinspirasi. Gerobak cendol tua milik ibunya menjadi simbol perjuangan yang menyentuh hati banyak orang. Air Group akhirnya melakukan peninjauan terhadap perusahaan keluarga Fania. Hasilnya, perusahaan itu memang masih memiliki peluang untuk diselamatkan, tetapi harus melalui perombakan besar. Rio tidak turun tangan secara pribadi. Ia menyerahkan semuanya kepada tim profesionalnya. Bantuan itu datang. Namun bukan sebagai hadiah untuk Fania, melainkan sebagai keputusan bisnis yang adil.
Ayah Fania menerima kabar itu dengan lega. Ia tahu, Rio bisa saja menolak karena sakit hati. Tapi Rio memilih bersikap dewasa. Sejak hari itu, Fania mulai berubah. Ia tidak lagi sering memamerkan hidup mewahnya di media sosial. Ia tidak lagi mudah merendahkan orang lain. Ia bahkan beberapa kali datang diam-diam ke tempat usaha kecil yang dibantu Air Group, hanya untuk melihat bagaimana orang-orang sederhana berjuang mempertahankan hidup. Namun setiap kali melihat penjual es cendol di pinggir jalan, hatinya selalu terasa nyeri. Karena di sana, ia teringat pada Rio. Lelaki yang pernah mencintainya dengan tulus. Lelaki yang pernah ia tinggalkan karena dianggap miskin. Lelaki yang ternyata jauh lebih kaya daripada siapapun yang pernah ia kagumi. Bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati. Suatu sore, Fania kembali melewati jalan tempat ia pernah menghina Rio. Gerobak cendol itu masih ada di sana. Namun kali ini, Rio tidak sedang berjualan. Yang melayani pembeli adalah seorang karyawan muda dengan senyum ramah. Fania berhenti di seberang jalan. Ia menatap gerobak itu lama sekali. Angin sore berembus pelan. Suara kendaraan berlalu lalang. Matahari mulai turun, memberi warna jingga pada langit kota. Fania menyeberang dengan langkah pelan. Es cendol satu, ucapnya lirih. Karyawan itu tersenyum. Baik, Kak. Saat gelas cendol itu diberikan kepadanya, Fania menerimanya dengan kedua tangan. Ia menatap minuman sederhana itu. Dulu, ia pernah menolak cendol dari tangan Rio karena merasa terlalu tinggi untuk minuman pinggir jalan. Hari ini, ia meminumnya perlahan. Rasanya manis. Tapi entah mengapa, di lidah Fania, ada rasa pahit yang tidak bisa hilang. Mungkin itu rasa penyesalan. Mungkin itu rasa kehilangan. Atau mungkin, itu rasa dari sebuah pelajaran yang datang terlalu terlambat. Fania menatap gerobak tua itu, lalu berbisik pelan. Maafkan aku, Rio. Tidak ada jawaban. Hanya angin sore yang lewat, membawa suaranya entah kemana. Di tempat lain, Rio berdiri di balkon kantornya, menatap kota yang mulai dipenuhi cahaya. Di tangannya ada foto lama ibunya. Ia tersenyum kecil. Bu, ucapnya pelan, Rio sudah belajar. Tidak semua orang yang menyakiti harus dibalas. Kadang, cukup kita buktikan dengan tetap menjadi baik. Langit mulai gelap. Namun hati Rio terasa terang. Ia telah kehilangan cinta yang salah, tetapi menemukan dirinya sendiri. Ia telah dihina, tetapi tidak menjadi pendendam. Ia telah sukses, tetapi tidak lupa daratan. Dan di ujung perjalanan itu, Rio akhirnya mengerti bahwa orang yang benar-benar menang bukanlah orang yang membuat orang lain menyesal. Melainkan orang yang tetap menjaga hatinya, meskipun pernah dipatahkan berkali-kali. Sementara Fania, ia pulang dengan membawa satu pelajaran yang akan ia ingat seumur hidup. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena hari ini ia terlihat sederhana. Karena bisa jadi, orang yang kau hina di pinggir jalan, adalah orang yang sedang Allah angkat derajatnya dengan cara yang tidak pernah kau sangka. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Fania kembali datang ke gerobak cendol peninggalan Ibu Rio. Namun kali ini, ia tidak datang dengan mobil mewah yang berhenti sembarangan di pinggir jalan. Ia turun agak jauh, lalu berjalan kaki dengan pelan. Pakaiannya tetap rapi, tetapi tidak semewah dulu. Tidak ada kacamata hitam yang menutupi wajahnya. Tidak ada langkah angkuh yang ingin dilihat orang. Ia datang sebagai seseorang yang ingin menebus rasa bersalah. Di tangannya, Fania membawa sebuah amplop coklat. Saat sampai di depan gerobak, ia melihat Rio sedang berdiri di sana. Pria itu tidak memakai jas mahal, tidak dikelilingi asisten, dan tidak tampak seperti CEO besar yang biasa muncul di acara penting. Rio kembali menjadi dirinya yang sederhana. Seorang pria yang berdiri di belakang gerobak cendol, melayani pembeli dengan senyum tenang. Fania berhenti beberapa langkah darinya. Rio, panggilnya pelan. Rio menoleh. Untuk sesaat, keduanya saling diam. Fania, jawab Rio. Fania mendekat dengan hati-hati. Aku tidak akan lama, katanya. Aku cuma ingin memberikan ini. Ia menyerahkan amplop coklat itu kepada Rio. Rio tidak langsung mengambilnya. Apa ini? Tanyanya. Fania menunduk. Itu surat pengunduran diriku dari posisi di perusahaan papa. Aku sadar, selama ini aku hanya memakai nama keluarga,
tanpa benar-benar belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Rio menatapnya dalam diam. Vania melanjutkan. Aku ingin mulai dari bawah. Aku ingin belajar menghargai pekerjaan kecil, belajar menghormati orang lain, dan belajar hidup tanpa mengandalkan kemewahan. Rio mengambil amplop itu perlahan, lalu membacanya sekilas. Ini keputusan besar, ucap Rio. Vania mengangguk. Aku tahu. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, aku ingin membuat keputusan yang benar. Angin sore berembus pelan. Suasana di antara mereka tidak lagi penuh luka seperti sebelumnya. Masih ada jarak, tetapi tidak lagi setajam dulu. Vania menatap gerobak cendol itu. Dulu aku menghina tempat ini, katanya lirih. Padahal dari tempat sesederhana ini, kamu belajar menjadi orang besar. Rio tersenyum tipis. Bukan tempatnya yang membuat seseorang besar, Vania. Tapi hati yang mau ditempa oleh keadaan. Mata Vania berkaca-kaca. Aku terlambat memahami itu. Rio tidak menjawab. Vania menarik napas panjang, lalu berkata, aku tidak akan meminta kamu kembali. Aku tahu, aku sudah kehilangan hak untuk itu. Aku hanya ingin kamu tahu, penyesalanku bukan karena kamu ternyata CEO. Aku menyesal karena aku pernah menyakiti orang baik. Untuk pertama kalinya, Rio menatap Vania dengan lebih lembut. Aku percaya kamu bisa berubah, katanya. Vania tersenyum getir. Terima kasih. Itu sudah cukup. Setelah itu, Vania membeli 1 gelas es cendol. Ia tidak meminta perlakuan khusus. Ia berdiri di antrean seperti pembeli lain, membayar dengan uang pas, lalu menerima gelas itu dengan kedua tangan. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi kepada Rio. Semoga suatu hari aku bisa menjadi orang yang tidak membuat orang lain merasa rendah, ucapnya. Rio mengangguk pelan. Mulailah dengan tidak merendahkan dirimu sendiri. Tapi jangan lupa, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Vania terdiam, lalu tersenyum kecil. Kalimat itu ia simpan dalam hati. Sore itu, Vania pergi meninggalkan gerobak cendol dengan langkah yang berbeda. Dulu, ia pergi dengan kesombongan. Kini, ia pergi dengan kesadaran. Rio memandangnya dari kejauhan, lalu kembali melayani pembeli. Tidak ada cinta lama yang kembali. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada janji untuk memulai ulang. Yang ada hanya dua manusia yang pernah saling melukai, lalu memilih berdamai dengan cara masing-masing. Dan di bawah langit sore yang mulai jingga, gerobak cendol tua itu tetap berdiri. Sederhana, sunyi, namun menjadi saksi bahwa Allah bisa mengangkat derajat seseorang dengan cara yang tidak pernah disangka, dan bisa melunakkan hati seseorang melalui penyesalan yang paling dalam. Beberapa bulan kemudian, Vania benar-benar menepati ucapannya. Ia tidak lagi hidup hanya dari nama besar keluarganya. Ia mulai bekerja di sebuah usaha sosial kecil yang membantu para pedagang jalanan mengatur keuangan, memperbaiki kemasan dagangan, dan memasarkan produk mereka. Awalnya, banyak orang tidak percaya. Sebagian bahkan mencibir. Bukannya dia wanita muda modis yang dulu menghina penjual cendol itu? Vania mendengar semua bisikan itu. Namun kali ini, ia tidak membalas. Ia hanya menunduk, menarik napas, lalu tetap bekerja. Setiap hari, ia belajar melayani orang-orang yang dulu mungkin akan ia pandang sebelah mata. Ia membantu ibu penjual gorengan menghitung modal. Ia membantu bapak penjual bakso membuat daftar pesanan. Ia juga membantu anak-anak pedagang kecil belajar membaca dan menulis setelah mereka pulang sekolah. Pelan-pelan, Vania mulai memahami sesuatu. Ternyata, kehidupan sederhana tidak serendah yang dulu ia pikirkan. Justru di sana, ia menemukan ketulusan yang tidak pernah ia dapatkan di pesta mewah, restoran mahal, atau lingkaran pertemanan penuh gengsi. Suatu sore, Vania kembali melewati gerobak cendol Rio. Dari kejauhan, ia melihat Rio sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Rio tersenyum, lalu memberikan 1 gelas cendol gratis kepada anak itu. Vania berhenti sebentar. Ada rasa hangat sekaligus perih di dadanya. Ia sadar, Rio tidak pernah berubah. Dulu saat miskin, Rio baik. Sekarang setelah sukses, Rio tetap baik. Yang berubah hanyalah dirinya, yang dulu terlalu buta untuk melihat kebaikan itu. Vania tidak mendekat. Ia hanya berdiri dari seberang jalan, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Rio,
bisiknya pelan. Karena pernah menjadi luka yang membuatku belajar menjadi manusia. Rio tidak mendengar ucapan itu. Namun entah mengapa, ia menoleh ke seberang jalan. Mata mereka bertemu sebentar. Tidak ada kata-kata. Tidak ada penyesalan yang diulang. Tidak ada harapan untuk kembali. Rio hanya mengangguk pelan. Vania membalas dengan senyum tipis, lalu melangkah pergi. Kali ini, langkahnya tidak lagi dipenuhi kesombongan. Tidak juga dipenuhi rasa ingin memiliki Rio kembali. Ia berjalan sebagai seseorang yang akhirnya mengerti bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman. Kadang, kehilangan adalah cara Allah menyelamatkan seseorang dari dirinya sendiri. Dan sejak hari itu, Vania tidak lagi mengejar kehidupan yang terlihat mewah di mata orang lain. Ia mulai mengejar kehidupan yang membuat hatinya lebih tenang. Sementara Rio tetap menjadi Rio. Lelaki yang pernah dihina di pinggir jalan, tetapi memilih tidak membalas dengan kebencian. Karena baginya, kemenangan terbesar bukanlah membuat Vania menyesal. Melainkan tetap menjadi baik, saat ia punya banyak alasan untuk berubah menjadi kejam. Demikianlah kisah tentang seseorang yang pernah diremehkan hanya karena terlihat sederhana. Namun akhirnya membuktikan bahwa nilai manusia tidak bisa diukur dari pakaian, pekerjaan, atau harta yang terlihat di mata. Dari kisah ini kita belajar, jangan pernah menghina orang lain, karena kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sedang ia jalani, dan derajat seperti apa yang sedang Allah siapkan untuknya. Tetaplah rendah hati saat berada di atas, dan tetaplah kuat saat dipandang rendah oleh orang lain. Jika kisah ini memberi inspirasi dan hikmah untuk kalian, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kisah ini hanyalah cerita fiktif yang dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan mengambil hikmah kehidupan. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan semata.